Sementara itu pemirsa, 9 bandar narkoba asal Nusa Tenggara Barat dijatuhi hukuman mati. Langkah ini menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kepala Seksi Narkotika Kejaksaan Tinggi NTB, Budi Muslihin menyampaikan 9 bandar narkoba asal Nusa Tenggara Barat dijatuhi hukuman mati saat menghadiri acara pengungkapan dan pemusnahan barang bukti narkoba di Polda NTB. Untuk pertama kalinya dalam sejarah penegakan hukum di NTB, bandar narkotika dijatuhi hukuman mati. Di samping hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara, rinciannya 9 orang dijatuhi hukuman mati, 25 orang seumur hidup, dan 40 orang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. 9 bandar yang dijatuhi hukuman mati tersebut berasal dari sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Nah, jadi pada intinya tadi disampaikan oleh Pak Dir, untuk pecandu, penyalahguna itu direhab. Karena untuk supply and demand, sepanjang masih banyak yang pakai, kan harus disembuhkan itu. Nah, satu-satunya memang harus direhab. Sayangnya pantai rehab kita nasional, masih untuk se-NTB ini hanya muat 15 orang. Direktur Reserse Narkoba Polda NTB, Komisaris Besar Polisi Roman Samaradana. Direktur Reserse Narkoba Polda NTB, Komisaris Besar Polisi Roman Samaradana, menjelaskan sepanjang Juli hingga Agustus 2025, pihaknya berhasil mengungkap 12 kasus narkoba dengan 23 tersangka, terdiri dari 21 pria dan 2 wanita. Barang bukti yang disita antara lain sabu seberat 599,318 gram dan ganja 3.753,63 gram. Yang apa? Yang namanya pemesan apa satu orang? Pemesannya satu orang. Cuma satu orang ini kan dimintain tolong sama 2 orang ini. Uangnya dari 2 orang. 2 orang patungan minta tolong si anak ini, yang anak ini pesen melalui. Di samping mengamankan tersangka dan barang bukti, Direktorat Narkoba Polda NTB juga melakukan pemusnahan narkotika berupa sabu sebanyak 10 kg, ganja 36 kg, ekstasi 320 butir, dan mefadron 62 butir. Pemusnahan ini merupakan hasil pengungkapan sepanjang Januari hingga Agustus 2025. Dari 103 kasus dengan total